Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Langsung aja, jadi jangan berlama-lama, oke? Saya sedikit laju atau cepat buat videonya karena ada hal ya teman-teman yang saya nak bahas malam ini ya. Oke, sesuai judul atau tajuk kalian pasti terkejut ya. Saya pun terkejut. Kebetulan satu hari yang lepas saya kan searching berita ya kan. Kebetulan saya hobi juga ya searching berita, tengok-tengok berita. Bukan hanya Indonesia dan Malaysia yang saya tengok beritanya, dunia luar saya tengok, apapun saya tengok, hal-hal menarik saya tengok. Karena ada berita juga yang kasih ilmu ke kita. Kita ambil yang positifnya, kita buang yang negatifnya, macam itu. I like it berita teman-teman ya. Ya, supaya wawasan kita lebih luas. Jadi jangan hanya di lingkaran itu aja ya kan. Kalau macam itu tidak akan maju-maju. Wawasan kita di situ-situ aja ya kan. Oke. Saya dapat artikel ini sangat terkejut ya. Apakah benar atau tidak itu nanti kita akan bahas lepas saya bacakan semua ini ya teman-teman ya. Ini dari suara.com. Oke, ini dia. Malaysia lockdown. Ada TKI yang bertahan hidup dengan makan tikus. Nanti tahan dulu, lepas ini kita akan bahas. Saya bacakan semuanya ya. Kebetulan ada dua artikel, dua berita ya teman-teman ya. Ini dia. Ada yang beruntung karena tetap mendapatkan upah dari majikan, namun ada yang juga kesulitan memperoleh pendapatan sampai harus menyantap tikus. Nah ini gambar para warga negara Indonesia ya di Malaysia. Oke, next. Suara.com. Pekerja migran Indonesia atau PMI yang bekerja di Malaysia ikut merasakan dampak ketika negara jiran itu memberlakukan perintah kendali pergerakan atau Movement Control Order atau MCO sebagai bentuk penanganan pandemi virus corona atau COVID-19. Ada yang beruntung karena tetap mendapatkan upah dari majikan, namun ada juga yang kesulitan memperoleh pendapatan sesuai, harus menyantap tikus demi mengganjal perut yang kosong. Salah satu pekerja migran asal Blitar, Jawa Timur, Mujianto, mengemukakan pengalamannya selama masa MCO. Mujianto sendiri bekerja menjadi pekerja legal. Legal berarti resmi ya, dia tak haram. Legal tambang batu di sebuah perusahaan di daerah Pengkilili, Sarawak, Malaysia. Oh, di daerah Sarawak ini. Mujianto menceritakan suasana di Sarawak saat ia terpantau sepi karena ada MCO yang masih diberlakukan pemerintah Malaysia. Meski demikian ada kelonggaran kebijakan bagi masyarakat yang hendak membeli kebutuhan sehari-hari. Masyarakat bisa belanja ke pasar pada pukul 07.00 hingga 09.00 waktu setempat dan pukul 17.00 sampai pukul 19.00 waktu setempat. Aparat keamanan tetap mengawasi selama ada masyarakat yang keluar untuk keluar rumah untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Berarti ini boleh keluar ya teman-teman, tidak dibatasi. Oke. Jadi jalan menuju pasar atau pemukiman selalu dijaga pos dan tentara. Jadi kalau tidak ada kepentingan yang mendesak tidak diperbolehkan keluar, kata Mujianto saat dihubungi wartawan Selasa 7/4/2020. Ia termasuk yang beruntung karena menjadi pekerja legal sehingga perusahaan masih memberikan nafkah meski tidak bekerja. Nah, ini bagus. Saya cakap apa ya kan? Harus legal, jangan sampai tak resmi, bahaya. Kalau ada macam ini kan yang repot-repot kalian, ya kan? Nah, macam itulah. Karena tidak ada datanya kalau yang tidak resmi kan. Kalau resmi ada datanya, enak gitu, aman. Oke, next. Alhamdulillah kalau teman-teman yang satu majikan tidak ada masalah karena semua ada permit. Yes, I know permit. Kerja jadi majikan membayar gaji penuh selama diberlakukan kawalan pergerakan oleh pemerintah Malaysia, ujarnya. Namun ia mendengar. Itu garis bawah ya kata-kata ini. Dari teman-teman yang ilegal. Wow, ilegal udah nggak bener. Ini perlu di garis bawah ini ya. Ia juga mendengar, berarti dia tak nampak langsung. Terus ini udah pun ilegal, haram, tak resmi. Ini udah menduga-duga itu susah. Oke. Mendapatkan kesulitan lantaran tidak diberikan upah penuh selama MCO.
Tidak dapat dipungkiri, uang mereka pun kian menipis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya kan? Lagian dia kan tak resmi, ya kan? Wajar lah kayak gitu, ya kan? Kerajaan juga bagi ke perbit itu kan harus yang resmi kan? Kalau tak resmi ya bukan tanggung jawab kerajaan, betul tak? Next. Mujianto tidak segan menceritakan nasib temannya asal Flores yang bekerja di Sarawak, Malaysia. Mujianto menceritakan temannya sampai harus makan tikus yang dibakar untuk disantap sehari-hari. Ini kawan dari Flores. Tikusnya sudah habis bersih sekarang, ujarnya sambil mengirim foto tikus yang tengah dibakar. Mujianto menuturkan banyak pekerja migran asal Indonesia yang ilegal tidak mendapat gaji dari majikan. Kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pekerja borongan. Ya, lagian masuk ke negara orang ilegal, ya kan? Kalau ilegal itu tak resmi, susah. Itu bukan tanggung jawabnya raja lagi, ya kan? Kan saya udah tengok di kata-kata yang dijelaskan sama Tan Sri Muhyiddin Yassin ya. Setiap perusahaan itu dikasih perbit ya untuk karyawan-karyawannya ya, atau itu pekerjaannya. Itu udah ada aturannya. Kalau ilegal bukan tanggung jawab raja lagi. Itu udah masing-masing perusahaan ya yang menanggung. Karena dia di gini teman-teman, saya yang jadi tak wajarnya di sini ya. Dia nampak hanya foto ya. Kawannya bagi foto ke dia ya. Dia tak nampak langsung, tak nyata. Itulah, ini masih diduga-duga. Jadi antara betul atau tidak ya. Common man. Oke, next. Mujianto menyampaikan kebanyakan pekerja migran di Sarawak ada yang menunggu sampai bisa bekerja kembali, namun ada juga sebagian yang ingin pulang ke tanah air. Ia sendiri mengaku belum mendapatkan kabar terkait rencana pemerintah membantu pekerja migran untuk bisa pulang ke Indonesia. Sudah dengar dari berita, tapi itu ada di Semenanjung Malaysia, yang ada di Sabah dan Sarawak belum tahu beritanya katanya gitu. Oke teman-teman, ini ada dua media ya, artikel yang memberitakan hal yang sama. Yang tadi kan ada suara.com, yang ini sosok ID ya. Oke, dari tajuknya lihat aja. Jeritan pekerja migran Indonesia di tengah lockdown Malaysia, bertahan dalam kuncian dan kenastapaan. Wow, sadis. Setiap hari makan tikus demi pangkas biaya belanja. Harus dipahami kalian sahabat-sahabat semua ya. Tahu nggak? Buat macam blog-blog macam ini tuh, mereka juga dapat duit, dapat uang ya. Jadi setiap kita ngeklik beritanya, kalau ada iklan nampak itu ya, itu masuk tuh. Justru kalau asal kalian tahu ya, orang yang bikin buat blog macam ini sama YouTubers macam kita tuh, justru penghasilannya 2 kali lipat lebih besar daripada YouTubers macam-macam kita ini. Asal kalian tahu ya, ini ilmu juga. Gajinya itu besar loh. Ini yang punya kayak gini-gini. Ya inilah, hanya demi memikat view supaya dia ngeklik beritanya ya. Dia buat tajuk yang wow, sangat tidak lazim, ya. Lepas tuh banyak yang tengok, dapat duit banyak. Berkah kah? Tak berkah, cuy. Oke, teman-teman, next teman-teman ini, sosok ID. Dari medianya belum pernah dengar juga, baru kali ini dengar ya. Tapi dia di posisi paling atas ya, dia. Wow, luar biasa. Mungkin banyak yang tengok ya. Jadi dia posisinya di atas beritanya. Oke, kita bacakan ya. Sejumlah pekerja migran ilegal Indonesia, ini migran ilegal tidak resmi Indonesia, ikut merasakan imbas lockdown Malaysia. Jelas, karena kamu ilegal, ya jelas lah. Kamu mau keluar tak bisa, ya kan? Tak dapat bantuan. Karena salah sendiri kenapa masuk wilayah orang, negara orang secara haram atau ilegal. Coba kalau resmi. Mereka berjuang untuk hidup di antara kenestapaan, kehabisan bahan pokok makanan. TKI ilegal di Malaysia bahkan sampai rela makan tikus berhari-hari demi memangkas biaya kehidupan dasar. Kisah tersebut disampaikan oleh Mujianto, pekerja migran resmi yang bekerja di sebuah pertambangan batu di Sarawak, Malaysia.
Oke, melansir kompas.com, Mujianto berasal dari Blitar, Jawa Timur ini mendapatkan cerita dari seorang temannya yang merupakan pekerja migran ilegal. Garis bawain lagi ya, mendapat cerita ya. Kalau cerita kan hanya cerita. Wah, si itu tuh macam tuh cerita ya kan. Padahal kenyataan tak macam itu. Padahal dia tengah ngebakar itu, bakar tikus ya. Dia kasih tunjuk. Wah, dia langsung bagi tahu ke teman-temannya ya. Wih, kalau si itu makan tikus. Itulah ceritanya ya. Ceritanya dari sahabat-sahabatnya ya kan. Bukan tengok sendiri, bukan nampak di matanya sendiri. Mungkin ini sama ya beritanya sama yang tadi. Aduh, saya mau cakap apa, bingung nih saat ini ya. Ya salah-salah mereka, saya udah cakap, udah penat cakapnya ya kan. Kalau ke negara orang itu harus resmi ya, biar enak. Jadi kalau ada kontrol dari pihak imigrasi ya kan, tidak was-was, tidak ketakutan, tidak sembunyi di mana-mana ya kan. Saya tengok di video ya, sembunyi ada di tong sampah, ada yang di bawah yang berniaga, macam-macam mereka sembunyi kemana-mana waktu pihak imigrasi kontrol ya. Wow. Aduh, intinya sangat disayangkan ya. Ini beritanya berlebihan, sangat over menurut saya. Hanya demi memikat yang tengok, dia buat macam ini. Sungguh tak lazim ya. Dapat duit banyak tapi tak berkah, menjelek-jelekan negara orang lain. Jadi nanti kalau orang-orang sini tengok berita macam ini ya, ada aja timbulan di pikiran mereka ya, wah Malaysia macam tuh sama masyarakat Indonesia, apakah mereka dendam sama orang Indonesia macam itu. Pemikirannya ada nanti yang kalau negatif-negatif tuh keluar dari otaknya. Itulah, aduh, semakin banyak yang nak buat video, yang artikel, berita, nak jadi duit ya kan. Ada berita yang dikeluarkan. Aduh, sangat disayangkan. Aduh, madesu. Saya harap orang-orang macam ini cepat insaf, cepat dikasih keinsapan sama Allah Subhanahu wa taala ya, agar dibukakan pemikiran mereka bahwa yang mereka lakukan itu tak betul ya, macam ini tak betul ya, mencontohkan tidak baik ya. Ya gitu. Semoga aja kita doakan ya. Kita tak perlu mencaci, tapi kita doakan yang terbaik buat orang-orang macam ini yang buat video atau buat berita macam-macam lah. Itu supaya diinsafkan, dibukakan hatinya. Masya Allah. Oke sahabat-sahabat semuanya ya, kebetulan tadi petang ada sahabat Malaysia nge-DM saya. Ini dia. Assalam Sunan, saya nak kongsikan bantuan untuk gelandangan di Kuala Lumpur diberikan perlindungan di pusat transit gelandangan COVID-19 Kuala Lumpur. Mereka ditempatkan di dalam dewan berhawa dingin, aircon, diberi makanan 6 kali sehari. Wow, 6 kali sehari. Are you sure man? Dikasih aircon 6 kali sehari. Shit. Badan saya nih nanti kalau di sana tuh bisa gemuk nih, bisa berisi. Kirim picture juga teman-teman. Wow. Oh, yang tempat kemarin itu yang saya buat reactionnya itu. Udah macam ini tempatnya. Wow. Oh, I know teman-teman. Saya tahu kenapa dibuat macam ini, supaya kalau ada yang terjangkit COVID-19 dia tidak menular. I like, dia punya ide cemerlang yang buat macam ini. Bagus. Oh, bagus. Oh. Ada tempat sholatnya ya kan, disediakan buku-buku Al-Quran ya, segala macam. Wow. Iya, cuma itu aja picturesnya. Oh ya teman-teman, ada satu lagi ya. Kebetulan tadi sahabat Malaysia baru saja kirim link ya ke saya. Tajuk dia ya, seorang polis selamatkan seekor anjing di Longkang. Oh, dari tajuknya sangat terharu. Apalagi saya tengok. Saya belum tengok sama sekali. Saya salin linknya. Saya akan tengok sama-sama kalian. Kalau yang belum tengok ya, oke, langsung. Oke, langsung kita play aja. 1, 2, 3, play. Oh, Masya Allah, polis ini punya hati tuh baik kali.
nak bantu seekor anjing coba. Aduh. Masya Allah. Tengok tuh. Masya Allah. Oh, common man. Oke, dengan ayah dia dengan mak dia. Masya Allah. Aduh, terharu saya tengok, sumpah. Terharu sekali, sumpah. Sudah dia ditugaskan berat, ya kan? Barisan hadapan, ya, ibaratnya. Masih sempat-sempatnya menolong seekor anjing, ya. Dalam Islam itu najis. Tapi, walaupun seekor anjing, ya, itu makhluk Allah juga, ya. Walaupun babi juga, ya kan, masuk ke longkang, kita harus selamatkan. Walaupun dia haram, najis. Yang najis kan air liurnya. Kalau babi yang najis kan kalau kita makan. Kalau kita bantu, tidak masalah lah. Karena dia makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal di bumi Allah juga, ya kan? Apa salahnya? Salut sama polisi ini. Masya Allah, punya hatinya itu baik sekali. Punya prik kehewanan, ya, dia itu. Aduh, teman-teman. Dari video tersebut banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, teman. Salah satunya, ya, jangan segan-segan kita menolong sesama, ya kan. Walaupun dia musuh kita. Ini kan polisi ini kan ibaratnya dia kan Islam kan. Sedangkan anjing itu haram, ya, air liurnya kan najis. Tapi dia bantu karena sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Walaupun berbeda agama pun, ya, kecuali yang rasis, ya. Nah, kalau yang berbeda agama kita hargai, kita tolong. Apalagi satu saudara, ya kan? Satu Islam. Justru kita harus bantu. Itu. Allahu Akbar. Terima kasih, ya, kepada semua orang Malaysia. Kirim video-video yang bermanfaat buat saya. Saya ini buat video reaction itu bukan hanya reaction, ya, lepas itu upload, edit, bukan. Kadang-kadang semua video itu menyentuh di hati saya. Kadang-kadang yang biasanya saya degil, lepas tengok video hal-hal yang buat hati saya sejuk itu, dah, saya berhenti. Macam saya ngerokok sekarang, udah berhenti, teman-teman. Itu karena kalian semua loh, sumpah. Kalau tidak tengok video-video dari negara jiran, I don't know, saya bakal macam mana, ya. Karena sejujur, ya, dari negara sendiri, ya, wah, video, aduh, nggak bisa dibayangkan. Video-videonya, ya kan, yang kata-katanya tidak seronok, disokong, banyak yang support, heran. Oke, teman-teman, mungkin cukup panjang video dari saya, tapi intinya terima kasih buat kalian semua, ya, karena merubah hidup saya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa kalian pakai mask, pakai hand sanitizer, jaga kesehatan, banyak makan buah, banyak minum air kosong, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.